Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali, saudaraku. Hari yang terakhir di tahun 2015, tidak lupa saya mau mengucapkan kepada setiap saudara semua, khususnya Bu Sari, Pak Handi, dan kedua anak-anak yang boleh menjadi berkat buat kita sejak event Natal. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Sudah bukan seperti orang asing lagi, sudah seperti tamu, bahkan saya dengar mungkin Bu Sari berdoa mau pindah ke Philadelphia. Saya juga mengucapkan terima kasih buat semua pengurus BMC Philadelphia, karena saya percaya, saya memberi apresiasi buat setiap saudara-saudara semua, bahwa gereja ini bisa berjalan selain karena anugerah dan pertolongan Tuhan, tapi tidak lepas juga karena setiap saudara-saudara yang melayani dengan baik dan setia. Ayo beri tepuk tangan untuk para pelayan Tuhan di tempat ini. Lebih meriah, katakan haleluya. Ya, semua departemen. Dan juga tidak lepas saya katakan terima kasih, appreciate buat setiap jemaat yang ada di tempat ini yang setia dan mendukung pelayanan di gereja ini. Dan ayo kita bertepuk tangan untuk para jemaat dan diri kita sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, tidak lepas juga istri saya yang paling cantik, ya toh. Haleluya, ya. Dan juga untuk anak saya, kedua anak saya yang terus mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, saudaraku, untuk tahun yang baru 2016, waktu saya berdoa puasa dan jelas Tuhan berkata, tahun depan adalah tahun perluasan. Tidak ada yang amin. Tahun depan adalah the year of expansion. Katakan amin. Nah, saudara-saudaraku, mari kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan perluasan buat saudara dan saya. Kata bersama saya, tahun perluasan. 2, 3. Tahun perluasan. Lebih keras lagi. 2, 3. Tahun perluasan. Mari kita lihat dalam Yesaya 54. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Alkitab menjelaskan dan menjanjikan buat kita semua. Lihat Yesaya 54 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu keras dan bentangkanlah apa? Tenda tempat kediamanmu. Terus janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah apa? Kokoh-kokoh patokmu. Ayat yang ketiga, baca sama-sama imani. 2, 3. Sebab engkau akan mengembang kemana? Ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Nah, Tuhan berjanji di tahun 2016 Dia akan membuat sebuah perkembangan buat setiap kita semua, ke kanan dan ke kiri. Saya berdoa ini bukan soal badan kita. Katakan amin. Ya, ada orang berdoa, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, tipiskanlah perutku, tebalkanlah dompet dan rekening bankku Tuhan. Tolong Tuhan, jangan sampai keliru seperti tahun kemarin Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mau, Dia berjanji, keturunan saudara akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, katakan amin. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang kedua, ayat sebelumnya tadi berkata apa? Lapangkanlah tempat kemahmu. Kata bersama saya, lapangkanlah tempat kemahmu. 2, 3. Lapangkanlah apa? Tempat kemahmu. Saudara, ada bagian yang Tuhan harus kerjakan. Tapi ingat, ada bagian juga yang kita harus kerjakan. Satu hari saudara, ada seorang pengusaha eksekutif muda. Dia dengan pakaian sangat komplit, dengan jas, kemeja, dan dasi. Terakhir-terakhir dia merasa bahwa seringkali kepalanya merasa pusing. Seringkali dia merasa kepalanya merasa pening sekali. Bahkan dia merasa pernafasannya pun sesak. Lalu saudara, di tengah-tengah jam kantor dia udah tidak tahan. Lalu dia langsung pergi ke sebuah dokter. Dan waktu dia pergi ke dokter dan dia berkata, "Dok, saya punya gejala nafas sesak.
Kepala seringkali pening terakhir dok, terutama saya waktu di kantor dok. Kira-kira saya ini sakit apa dok? Apa yang menjadi persoalan dok? Lalu dokter lihat pengusaha eksekutif muda ini. Lalu dokter berkata, Pak, Bapak tidak perlu obat. Loh, tapi saya sakit dokter. Bapak nggak perlu obat. Lah, tapi saya sesak nafas. Pak, Bapak cuma perlu satu. Apa dokter? Bapak pergi ke toko. Ngapain dok? Lalu beli baju yang ukuran kerahnya, lehernya lebih besar dari sekarang. Masuk dokter pakai apa? Karena begini Pak, Bapak semakin makmur, lehernya tambah besar, kemejanya tetap kekecilan. Dan Bapak terus kemeja itu mencekek leher Bapak, yang mengakibatkan pernafasan dan kepala pening. Maka Bapak harus perluas ukuran kemeja Bapak, supaya Bapak akhirnya lega dan tidak sampai kepala sakit dan juga tidak sampai pernafasan terganggu. Dan setelah eksekutif muda ini mengganti ukuran bajunya dengan yang lebih besar, dia perluas ukuran bajunya. Selesai sudah, dia mulai bernafas lega dan juga tidak lagi pening di kepala. Saudara sekalian, perlu ada yang namanya perluasan. Kata bersama saya, perluasan. 2, 3. Ada lagi seorang kakek, dia menunggu di ruang dokter di antara pasien yang lain. Tiba-tiba nama kakek ini setelah menunggu sekian lama dipanggil. Lalu kemudian kakek ini mulai berdiri dengan perlahan-lahan. Dia pegang tongkatnya. Dan ini kakek jalan menuju ke ruang dokter dengan bungkuk, dengan tongkat di tangannya. Dan apa yang terjadi? Semua menyaksikan pasien yang lain. Dan tiba-tiba para pasien melihat kasihan kakek itu ya. Jalannya susah, bungkuk. Apa yang terjadi saudara? Waktu masuk ke ruang dokter, tidak sampai 20 menit, tiba-tiba kakek itu keluar dari ruang dokter. Dengan tongkatnya dan berjalan tidak lagi bungkuk, tapi tegak. Dan semua pasien kaget. Dulu. Terjadi sesuatu mujizat dengan cepat. Hanya 20 menit kakek yang bungkuk sudah bisa jalan tegak. Lalu ditanya sama pasien, kakek, apa yang dokter lakukan? Kok kakek mendadak hanya 20 menit langsung bisa berjalan dengan tegak? Kakek berkata, dokter berkata begini, kek, tongkatnya kakek itu kependekan. Nih saya ganti tongkat yang lebih tinggi 10 cm. Dan begitu saya diberi tongkat yang lebih tinggi, yang diperluas 10 cm, ternyata saya jalan tidak perlu bungkuk lagi. Jalan saya tegak dan saya tidak merasa sakit kembali. Saudara sekalian, 2 cerita ini menggambarkan sebetulnya Tuhan memang akan mengerjakan bagiannya. Dia akan memperluas dan memberkati saudara dan saya. Tapi setiap kita pribadi, kita sendiri harus mau upgrade hidup kita. Kita mau upgrade diri kita. Kita perluas diri kita. Supaya ketika berkat dan pemakaian Tuhan terjadi, saudara dan saya akan semakin mengalami berkat yang ajaib. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Katakan amin. Mengapa kita harus melakukan perluasan kapasitas hidup kita? Yang pertama, percayalah sebab Tuhan akan memberi kelonggaran buat kita. Kata bersama saya, kelonggaran. 2, 3. Siapa mau tahun depan 2016, saudara tidak sesak lagi soal keuangan, tapi longgar soal keuangan? Angkat tangan. Wow, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Bilang kanan kiri, katakan, sudah capek sesek terus keuangan. Ya kan? Siapa yang mau longgar, katakan amin. Ya kan? Nah, saudara, mengapa kita perlu memperluas kapasitas hidup kita? Berikutnya, sebab Tuhan juga akan memberi pertumbuhan. Kata bersama saya, pertumbuhan. Lebih keras, pertumbuhan. 2, 3. Saudara dengar baik-baik. Enggak mungkin pakaian anak saya yang usia 2 tahun. Lalu saya paksa terus supaya Betani pakai. Karena sekarang dia sudah umur 4 tahun. Dan Anda bisa bayangkan, sebenarnya dia sudah pakai ukuran baju anak 6 tahun.
8 tahun. Bapaknya nggak terlalu ngerti, ibunya lebih ngerti, saudaraku. Makanya Jojo tadi berdiri sudah kalah tinggi. Saya bilang sama Jojo, anaknya Jeffrey, Jo, tiap pagi lompat-lompat terus, Jo. Supaya kamu bisa kejar tingginya Betani. Nah, Anda tahu, ketika anak kita bertumbuh, maka harus ada perluasan size bajunya. Nah, dengar baik-baik, saudaraku. Kenapa kita perlu melakukan perluasan? Ini penting juga, perhatikan. Karena sesungguhnya mujizat hanya mengalir sebatas kapasitas hidup kita. Seberapa besar kapasitas hati kita, hidup kita, maka sebesar itu pula Tuhan akan mencurahkan mujizat dan berkatnya. Katakan amin. Ingat tentang wanita janda yang dikejar hutang. Nabi Elisa berkata, pinjamlah dari tetanggamu bejana-bejana yang kosong, jangan sedikit. Dan Alkitab berkata, minyak itu kemudian disuruh menuang. Minyak yang hanya sebotol dituang ke bejana-bejana. Dan Alkitab berkata, minyak itu tidak habis-habisnya. Semua bejana penuh dengan minyak. Tetapi ingat, ketika bejana semua sudah penuh, minyak itu berhenti mengalir. Seberapa besar kapasitas hidup kita akan menentukan seberapa besar kemuliaannya akan dicurahkan buat kita. Dengar baik-baik. Ayo kata bersama saya harus upgrade hidup saya. 2, 3, saya harus upgrade hidup saya. Saya katakan bersama saya harus perlebar hidup saya. 2, 3, saya harus perlebar hidup saya. Siapa percaya 2016? Dia akan memberikan yang lebih besar, yang lebih ajaib, yang lebih mulia, yang lebih perkasa. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Itu sebabnya saudaraku. Perluasan yang Tuhan kerjakan, itu bagian Tuhan. Tapi ada perluasan yang harus kita kerjakan. Ayat tadi berkata, pesan Tuhan, lapangkanlah kemamu. Pancangkanlah tali-tali, lebarkan. Jangan menghemat. Alias apa? Kita harus upgrade hidup kita. Contoh saudara-saudara. Anda tahu kalau sebuah pigora hanya ukuran 1 meter kali 2 meter. Lalu kemudian Anda beri yang namanya foto ukuran misalnya 50 cm kali 50 cm. Saya mau tanya, muat atau tidak muat? Halo? Muat. Tapi kalau kemudian tiba-tiba Anda akan mau beri foto yang ukurannya 4 meter kali 4 meter. Saya mau tanya, muat atau tidak? Halo? Tidak muat. Nah, apa yang harus dikerjakan dengan figura yang cuma ukuran 1 kali 2 meter? Harus dibongkar. Harus diperluas. Saya percaya tahun 2016 yang sebentar kita akan masuki. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat akan dia alirkan. Berkat demi berkat akan dia alirkan. Keajaiban demi keajaiban. Tapi jangan sampai berhenti. Ketika apa? Kapasitas kita belum kita perluas. Nah itu sebabnya saudaraku. Perluasan apa yang harus kita lakukan? Hari ini saya baik dengan saudara. Di malam tahun baru ini saudaraku. Saya beri 12 macam perluasan. Untung bukan 120 saudaraku. Tapi 12. Apa saja 12 perluasan yang harus kita lakukan? Yang pertama, perluaslah iman Anda. Anda bersama saya, perluaslah iman saya. 2, 3, perluaslah apa? Iman saya. Expand your faith. Dan itu akan menjadi subtema di gereja ini dan di BMC Philadelphia, New York, dan Colorado sepanjang bulan Januari. Mengapa kita perlu upgrade iman kita? Karena Alkitab berkata untuk memindahkan gunung. Paulus berkata dalam 1 Korintus 13, walaupun aku punya iman yang sempurna yang bisa memindahkan gunung. Berarti saudaraku, dengar baik-baik. Memang iman sebesar biji sesawi itu punya potensi memindahkan gunung. Tetapi bukan berarti selamanya iman kita harus seperti biji sesawi. Tapi iman kita harus terus bertumbuh, grow up, diperluas, di-upgrade, sampai menjadi iman yang besar,
bahkan menjadi iman yang sempurna. Karena ketika level iman kita sempurna, setiap gunung-gunung tantangan pasti akan pergi dalam nama Yesus. Pasti kita akan taklukkan. Katakan amin. Sudah dengar baik-baik. Kalau kita tidak upgrade iman kita di tahun 2016, saudara akan dilibas habis oleh semua gunung-gunung masalah kita. Tapi ingat, percaya, seperti Daud yang kecil, badan boleh kecil, orang boleh hina dia, orang berkata dia nggak punya pengalaman, tapi dia maju dengan iman percaya. Yang ternyata iman Daud lebih besar daripada Raja Saul. Iman Daud lebih besar daripada iman kakak-kakak Daud. Dan apa yang terjadi? Bahkan iman Daud lebih besar daripada Goliat raksasa itu. Dan Anda tahu kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang dia percayai lebih besar dari apapun juga. Dan sekali tembak, Goliat pun roboh. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata bersama saya, perluas iman saya. 2, 3, perluas iman saya. Itu sebabnya selama bulan Januari, saudara akan kami sampaikan, kami ajar bagaimana kita upgrade iman kita. Perluasan apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, perluaslah kasih Anda. Expand your love. Perluaslah kasih Anda. Dan Anda harus tahu, saudaraku, yang menarik begini. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa Google. Kita masuk sebentar lagi 2016. Angka 16. Ternyata menurut penulisan atau ahli-ahli teologi Alkitab, angka 16 adalah angka kasih. Mengapa? Karena ternyata kalau Anda lihat dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus memberi definisi tentang kasih. Ternyata kalau Anda lihat, jumlahnya 16. Berarti saudaraku, Tuhan mau tahun 2016, kita harus perlebar kapasitas kasih kita. Mengapa? Karena begini saudaraku, Yesus sudah mengatakan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin dan tawar. Tetapi siapa bertahan sampai akhir, alias begini, orang yang tetap punya cadangan kasih, ekstra kasih, lebih daripada yang lain, ia akan diselamatkan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Banyak rumah tangga hari-hari ini sudah kehilangan kasihnya. Banyak orang percaya yang kasihnya juga kepada Tuhan dan sesama sudah mulai tawar dan luntur. Saya berdoa, mari kita ambil keputusan, Tuhan, biar kasihku, kapasitas kasih dalam hidupku semakin berluas, semakin bertambah-tambah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kebencian mulai menyerang kita, kita tidak akan pernah lama melepaskan pengampunan. Sebab tersedia kasih Tuhan lebih daripada cukup. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Ketika kekecewaan mulai melanda hidup kita, kita bisa lawan dengan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Saya mendengar ada begitu banyak orang-orang yang terus mengalami kasih Tuhan. Disakiti seperti apapun, dikecewakan seperti apapun, itu tidak akan pernah mengganggu hidupnya. Dan dia lepaskan pengampunan. Dan dia akan hidup sebagai pemenang. Yang percaya, katakan amin. Semalam ketika hujan, saya antar Pak Handi, suami Bu Sari, dan teman dari Colorado untuk makan malam. Baru nyampe duduk mau pesen. Waitersnya galaknya bukan main. Mungkin baru diputus pacar mungkin. Atau mungkin saudaraku, dia maunya libur tapi sama bosnya suruh kerja. Saya ngomong baik-baik, dia bentak-bentak. Pak Tony langsung berkata, dia belum tahu ini pendeta. Saya bilang, ya dalam hati saya, untung sudah pendeta. Dulu pendekar, saudaraku. Lalu kemudian saya memilih apa? Tuhan, ada kasih dalam hidupku. Udah, saya nggak mau ladeni dia, bentak-bentak. Saya pokoknya senyum aja, pesan dengan baik.
Dan saya bilang sama teman-teman yang di meja makan, buat apa orang itu merusak suasana hati kita? Happy saja. Mari kita makan samcan dengan luar biasa. Dan kita tetap sukacita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan raja kita. Amin. Kalau kita sudah kekeringan kasih, kita sudah mulai kekurangan kasih, bagaimana kita bisa yaitu membagikan kasih ketika dunia sudah kehilangan kasih? Lihat ketika botol ini sudah mulai kekurangan air. Ketika saya mau tuangkan air, maka dia tidak akan pernah bisa memenuhkan botol yang lain yang kosong. Kenapa? Karena juga air di sini sudah tinggal sedikit. Tapi kalau sampai botol yang penuh ini, saya menuangkan sebuah botol lain yang kosong, Anda tahu, maka botol yang lain akan terpenuhkan. Hal yang sama. Berapa banyak suami istri ribut terus dan berkata, sudah lebih baik pisah saja. Kenapa? Karena seringkali kita sudah kurang kasih. Mari kita belajar percaya. Kita harus terus mendekat dengan pabrik kasih. Kita harus tinggal di dalam pabrik kasih. Dan Alkitab berkata, Yesus itu bukan punya kasih. Yesus bukan sekedar memiliki kasih. Alkitab berkata, God is love. Allah adalah kasih. Allah adalah pabriknya kasih. Yesus adalah sumber kasih. Katakan amin. Expand your love. Itu yang kita akan belajar selama bulan Februari. Yang ketiga, perluasan apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, perluaslah penyembahan Anda. Expand your worship. Mengapa kita perlu memperluas penyembahan kita? Perbanyaklah jam doa, saudara. Perbanyaklah waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan. Mengapa? Sebab Alkitab berkata, di dalam penyembahan ada kuasa yang Tuhan curahkan secara luar biasa. Katakan amin. Lihat tembok-tembok, pintu-pintu penjara, bahkan pasung dan belenggu yang ada, yang mengikat Rasul Paulus dan Silas di kota Filipi. Semua rontok. Kenapa? Karena Paulus dan Silas tidak sibuk selfie. Saya tadi lihat beberapa sampai ketawa menjadi-jadi. Dan ada yang berkata, orang kreatif sekali. Kenapa? Nanti Anda akan jadi jurinya juga. Ya, siapa yang jadi pemenang? Anda tahu saudaraku, Paulus tidak sibuk kemudian SMS dan broadcast. Sakitnya tuh di sini. Paulus memuji Tuhan. Paulus menyembah Tuhan. Bukan dalam keadaan dia bebas. Bukan dalam keadaan dia semuanya baik. Dengar baik-baik. Kalau saudara semua mengalami hal yang baik dan engkau bersyukur, itu namanya menaikkan ucapan syukur. Tetapi ketika keadaan kita seolah-olah tidak ada alasan untuk bisa bersyukur karena keadaannya sangat buruk, tetapi engkau bersyukur, itu namanya korban syukur. Dan Alkitab berkata, di atas korban syukur, Tuhan akan nyatakan mujizat dan kemuliaannya yang dahsyat dan ajaib. Katakan amin. Ingat tembok Yeriko, tidak roboh, baru kemudian orang Israel bersorak bersyukur, menyembah, memuji Tuhan. Tidak. Justru pada saat tembok yang tebal Yeriko masih di depan mereka, mereka bersorak, mereka memuji dan menyembah. Akibatnya tembok Yeriko itu roboh. Dan kalau Anda pergi ke Israel, kita akan mengunjungi kota Yeriko. Dan kita bisa lihat peninggalan tembok Yeriko. Dan para tour leader berkata, lihat pastor, tembok Yeriko bukan roboh ke belakang. Ya kan? Ke belakang mungkin masih mending nimpah orang Yeriko. Tapi juga tidak roboh ke depan. Karena kalau ke depan, mati semua orang Israel. Tapi yang menarik tembok Yeriko, dikatakan, lihat, robohnya ke dalam. Anda tahu, ternyata Tuhan memberikan sebuah rahasia. Ada kuasa di balik penyembahan dan pujian kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah, katakan haleluya. Perluaslah penyembahan saudara. Itu sebabnya bagi saudara-saudara yang berkata, Pak, saya seringkali gak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Seringkali saya nggak bisa menyembah Tuhan.
Pesan saya minimal, saudara nanti selesai ibadah ini, sebelum Anda makan, belilah CD pujian daripada Bu Sari Simorangkir. Judulnya Yang Terbaik. Saya yakin kalau Anda putar tiap hari, engkau akan bisa nyanyi seperti Bu Sari. Suara berapa? Tidak tahu, saudara. Tapi lihat, hadirat Tuhan akan mengubah hidup kita. Tepuk tangan yang meriah atau kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, perluasan apa yang harus kita lakukan? Yang keempat, perluaslah pelayanan Anda. Ucapkan 2, 3. Perluaslah apa? Pelayanan Anda. Expand your ministry. Itu yang akan kita belajar sebagai subtema bulan April tahun 2016. Dan Anda harus tahu begini, saudaraku. Ternyata ukuran orang yang berbuah, ukuran jemaat yang berbuah, itu bukan soal hanya saudara tiap minggu datang ke gereja. Saya bersyukur sebagian saudara selalu setia tiap hari minggu ke gereja. Yang percaya amin. Yang tidak amin itu sering bolong-bolong. Bahkan Anda tahu, orang Kristen itu ya kalau ke gereja itu percayalah. Dari minggu ke minggu, kursinya, lokasinya tetap sama. Nggak pernah pindah. Jadi seolah-olah di kursi itu sudah ada nama saudara. Ya kan, saudara nggak percaya. Yuk, minggu besok lihat lagi. Ya kan, saudara saya dari mimbar itu pasti duduk sebelah sana. Pasti duduk sebelah sana. Nah nanti begitu datang terlambat, begitu kursinya didudukin jemaat baru, dia marah. Lu nggak tahu itu ada nama saya. Loh mana nggak kelihatan? Tuhan yang melihat. Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ukuran kekristenan berbuah bukan cuman saudara setia tiap minggu datang ke gereja. Tapi ukuran Anda berbuah, apakah engkau menghasilkan buah-buah pelayanan dalam hidup saudara. Jangan cuman puas jadi jemaat. Sejak awal gereja sampai sekarang cuma jadi jemaat. Mari upgrade tahun ini. Minimal saudara masuk dalam pelayanan. Yang amin cuma sedikit. Masuk dalam pelayanan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dengar baik-baik. Pelayanan bukan selalu harus berdiri di atas mimbar. Pelayanan bukan selalu harus di depan lalu nari-nari. Maaf kalau saudara mungkin berbadan langsing. Atau suaranya suara 7,5. Lalu Anda berpikir pelayanan harus ada di panggung, pelayanan harus ada di depan. Nanti siapa yang duduk di kursi? Tapi Anda tahu, pelayanan ada banyak hal. Di gereja ini ada banyak departemen yang masih membutuhkan tenaga-tenaga yang mau memberi hidupnya untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan. Ada tim doa yang membutuhkan tenaga saudara. Ada tim kameramen multimedia yang masih butuh daripada tenaga saudara. Maka kalau Anda bisa nyetir gitu, mobil, ya jangan becak saudara ya. Tapi Anda bisa nyetir mobil dan Anda punya SIM, driver license. Kami masih butuh banyak driver untuk penjemputan jemaat dan pengurus. Dan Anda tahu, ayo tahun 2016 minimal saudara semua bukan hanya nganggur. Tapi engkau terlibat dalam pelayanan. Di tempat ini tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kelima, perluasan apa yang harus kita lakukan? Yang kelima, perluaslah hubungan Anda. Expand your relationship. Perluaslah hubungan Anda. Mengapa? Sebab hubungan, relationship merupakan kunci dari kehidupan kita. Baik hubungan antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Ayo tingkatkan lebih lagi. Ayo upgrade hubungan saudara dengan Tuhan dan sesama untuk lebih baik lagi. Yang percaya amin. Yang keenam. Baru yang keenam ini saudara. Perluasan apa yang harus kita lakukan? Yang keenam, perluaslah kekudusan hidup Anda. Expand your holiness. Itu yang kita akan pelajari bulan Juni. Mengapa? Sebab Alkitab berkata, tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Saudara,
Saya mau tanya sama saudara. Anda suka punya gembala yang mengasihi saudara atau tidak? Saya tanya lagi. Saudara suka punya gembala yang mengasihi saudara atau tidak? Halo? Oke. Dan Alkitab berkata, barang siapa ku kasihi, apa? Ia ku manja. Ia ku diamkan. No. Barang siapa ku kasih apa? Ia ku tegur dan ia apa? Ku hajar. Jadi saudara, kalau dari mimbar ini ada firman yang menegur hidup saudara. Ada firman yang mulai membuat kita harus bertobat. Anda harus tahu, itu bukan karena kami mau membuat Anda merasa feel guilty. Tapi justru supaya semua kita masuk surga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketujuh, perluasan apa yang harus kita lakukan? Yang ketujuh, perluaslah pengharapan Anda. Expand your hope. Di tengah keadaan yang tidak berpengharapan hari-hari ini, hanya orang yang punya pengharapan saja yang akan tetap teguh dan bertahan, bahkan menjadi pemenang. Katakan amin. Yang kedelapan, perluaslah karakter Anda. Expand your character. Itu yang kita pelajari bulan Agustus. Mengapa saudaraku? Sebab karakter itu merupakan rahasia agar saudara dan saya tetap bisa teguh lewati segala keadaan hidup ini. Seringkali ada banyak orang berkata, Pak, yang penting itu kepandaian. Pak, yang penting itu adalah karisma. Yang penting adalah talenta. Saya berkata memang penting. Tapi Anda harus tahu, karakter itu adalah yang akan diukur oleh Tuhan. Dan karakter kita, apakah seperti Kristus atau tidak, akan menentukan hidup saudara tetap dalam perkenanan Tuhan. Saya berdoa supaya benar-benar tahun 2016 kita upgrade karakter kita. Penuh kasih, penuh kesabaran, penuh damai sejahtera, penuh kemurahan, 9 buah roh. Supaya apa? Supaya orang melihat ada Kristus dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Yang ke-9. Perluaslah talenta Anda. Expand your talent. Mengapa? Sebab ternyata setiap talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita, saudara, satu hari Tuhan akan tuntut. Apakah engkau sudah mengembangkan seumur hidupmu? Ingat, hamba yang terima 5 talenta dan 2 talenta mengembangkan dapat hasil. Tapi yang 1 talenta, dia tidak lakukan apa-apa. Dan dia jawab oleh raja tuan itu, engkau hamba yang jahat dan malas. Saudara, saya yakin semua kita punya talenta. Kata bersama saya punya talenta. 2, 3. Pak, talenta saya apa Pak? Saya enggak punya Pak. Setiap kita pasti punya talenta. Kata bersama saya punya talenta. Amin saudara. Katakan amin. Saya percaya dalam diri kita tuh banyak mutiara-mutiara berharga. Banyak permata-permata berharga yang harus kita gali dan kita harus kembangkan, kita asah dan lihat hidup saudara akan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Buktinya apa? Contoh istri saya. Dulu dia berkata, aku gak bisa apa-apa. Sekarang dia bisa banyak. Saya bilang, belajar, kembangkan talenta. Lumayan saudara. Minimal nanti bulan Maret tahun depan, ya, Bu Sari nyanyi di album kita. Lalu ada Sidney Muhyiddin, ada Edward Chen, ada Jason, tapi isi saya juga nyanyi juga, saudara. Isi saya nyanyi tidak kalah dengan Ayu Ting Ting, saudara.
Di Philadelphia juga ada Ayu Ting Ting, saudara ya. Nah, kembangkan talenta, saudara. Perluas. Tapi ternyata saudara berkata, aku nggak bisa apa-apa. Percayalah Tuhan sudah beri banyak talenta yang harus kita kembangkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu saat ada pendeta berkata, semua jemaat pasti bisa melayani. Engkau punya talenta. Nggak boleh jadi pengangguran. Nggak boleh cuma jadi jemaat. Selesai kebaktian ternyata ada seorang jemaat datang pada gembala itu. Dan ternyata ini pendeta ditanya, Om pendeta, talenta saya apa? Pendeta ini kaget saudaraku. Jemaat ini punya kelainan syaraf. Saudara tahu kelainan syaraf itu nggak selalu orang gila. Anda tahu ini jemaat kelainan syarafnya itu di bibirnya. Oslet. Jadi nggak ada apa-apa bisa begini. Nggak ada apa-apa bisa begini. Sudah pernah tahu nggak? Ada orang konslet di syaraf matanya. Nggak ada apa-apa bisa. Saya punya teman di Indonesia, konslet syaraf itu di lehernya. Nggak ada apa-apa bisa begini. Nggak ada apa-apa bisa. Saya sampai tanya, Pak, ngapain sih Pak? Betul, sudah pernah tahu kan? Ini orang jemaat konslet di bibirnya. Jadi nggak ada apa-apa bisa ketawa. Jadi dia ngomong ini, Om pendeta, talenta saya apa Om? Pendeta mikir, suruh mimpin pujian. Kacau. Harapanku di dalammu. Wah nggak jadi nyanyi saudara. Orang ketawa semua. Suruh khotbah lebih ancur lagi. Tuhan Yesus sanggup. Wah berantakan. Lalu gembala ini bilang, gini aja, kamu pulang dulu, saya sembahyang, minggu besok kembali. Malamnya ini gembala sembahyang, Tuhan apa talentanya? Tuhan ngomong, taruh dia bagian penerima tamu. Oh betul. Ternyata Anda tahu, orang penerima tamu di gereja, usher, itu mesti kalau ada jemaat datang mesti apa? Senyum. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati, selamat datang. Anda harus percaya. Kalau jemaat masih 1 sampai 100.000 orang, nyalamin ketawa, enggak apa-apa. Saya pernah KKR di sebuah kota di Indonesia, jemaatnya hampir 3.000. Dan kebiasaan gereja itu semua tamu pembicara selesai kebaktian. Selesai doa berkat harus ke belakang nyalami jemaat satu persatu. Saudara tahu? Saya berkata, Pak, jangan Pak. Enggak Pak, harus. Nah saya kan enggak mungkin gini. Shalom. Shalom. Kalau ada penerima tamu kayak begitu, tolong lapor segera. Lalu foto selfie dengan dia, ceprek. Laporin ke kami, supaya kami akan buat dia bisa ketawa dengan berbagai macam cara. Saudara. Ya kan? Nah Anda tahu, jemaat pertama sampai ke 500 saya salami. Shalom. Puji Tuhan. Enggak apa-apa. 501 sampai ke 1000. Teng. Lu enggak percaya. Teng. Sampai ke 3000 saudaraku. Saya selesai. Enggak bisa berhenti. Diajak makan bakso nggak bisa, sudah ada bakso di sini, saudara. Jemaat itu punya talenta. Jangankan 3.000, 10.000 pun. Semua kita punya talenta, karena kita semua berharga, ciptaan Tuhan yang mulia. Katakan amin. Yang ke-10, perluaslah semangat Anda. Expand your passion. Semangat atau gairah Anda. Mengapa? Karena hanya orang yang bersemangat bisa menanggung segala sesuatu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tahun 2016 sebentar lagi kita masuki. Tidak lagi ada jemaat yang loyo. Tidak lagi ada hamba Tuhan yang loyo. Semua semangat dan bergairah. Karena Tuhan kita, ya dan amin. Janjinya pasti digenapi, katakan amin. Ingat baik-baik.
kehilangan uang, kehilangan banyak. Kehilangan sahabat, kehilangan sangat banyak. Tapi kalau sampai kita kehilangan semangat hidup, itu berarti kita kehilangan segala-galanya. Jangan pernah kehilangan semangat hidup. Jangan pernah kehilangan passion dalam hidup saudara. Ayo bangkit tentara Tuhan. Semangat. Lewati, hadapi Goliat di tahun 2016. Percaya bersama Tuhan. Pasti dan pasti kita akan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sekarang yang ke-11. Apa yang harus kita perluas? Perluaslah rasa syukur kita. Expand your gratitude. Katakan amin. Itu yang kita pelajari bulan November. Mengapa? Sebab hanya orang yang punya rasa syukur yang bisa mensyukuri hidup ini. Yang bisa mensyukuri apapun juga yang terjadi. Orang itu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tahu, mohon maaf. Saya tanya sama istri saya awalnya. Kenapa sih sejak beberapa hari sebelum Christmas, setiap ada orang atau jemaat memberi berkat, dia langsung foto, upload ke Facebook. Ini berkat Christmas yang pertama. Ada orang kasih berkat lagi, foto lagi, berkat Natal yang kedua. Terus berlanjut. Sampai terakhir berapa? 76. Lalu saya tanya motivasinya apa? Apa kita mau pamer? Jujur tidak. Kenapa? Anda tahu? Ada yang cuma sampai dibungkus dengan tas plastik, tas kresek. Dicepret-cepret. Ada yang protes. Kok tas kresek dipoto? Ya, karena berapapun berkat yang kita terima. Kalau kita coba syukuri, semuanya berharga di mata Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kembali. Kata bersama, pegang dada masing-masing. Syukur. Ya, lebih keras lagi. Syukur. Lihat diri sendiri, jangan lihat sebelah lo ya. Ngomong syukur. Ya, jangan syukur. Jangan suruh. Lihat diri sendiri, katakan, pegang dada masing-masing. Katakan, ucap syukur. Banyak bersyukur. Ngomong-ngomong, banyak berkat. Kata bersama-sama, banyak bersyukur. Rezeki datang. Kata bersama-sama, banyak bersyukur. Dapat undian iPad. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang 12. Anda bahagia, saya juga bahagia. Yang ke-12, perluaslah kemurahan hati Anda. Expand your generosity. Kemurahan hati. Kita bersama saya, kemurahan hati. 2, 3. Jujur, saudara. Pada dasarnya setiap orang itu pelit atau murah hati. Ayo jujur. Pada dasarnya semua orang pelit atau murah hati. Wih, kalau yang bilang murah hati luar biasa. Lihat anak-anak kecil itu loh. Kalau dia main, tiba-tiba mainannya mau dipinjem sama teman yang lain. Diberi atau tidak? Hah? Kok tahu? Pengalaman ya. Kalau anak kecil lihat temennya lain punya kantong isinya permen, dia minta, suka enggak? Suka. Tapi kalau dia sendiri bawa kantong isi permen, diminta sama temennya dikasih enggak? Cucu, waktu nganter sama kami bingkisan ke Natal ke belakang. Ke tetangga-tetangga belakang gereja. Ternyata ada orang kasih berkat. $25. Lalu saya tes, Jo, berapa persembahan yang kamu berikan untuk Tuhan? Dia lihat ke saya, enggak. Saya berharap dia cuma ngerjain saya. Tapi jujur, semua kita pada dasarnya pelit, tidak bermurah. Tapi mari kita belajar tahun 2016. Barang siapa bermurah hati, ia beroleh kemurahan yang lebih besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.
Lebih mereka katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya mau tanya sama saudara. Waktu orang Samaria yang berbaik hati, dia menolong orang yang kerampokan di tepi jalan. Saya mau tanya sama saudara. Sebenarnya orang Samaria ini, apakah memang dia suka menolong atau tidak? Saya yakin sebetulnya secara manusia dia kayak kita. Kayak imam dan para ahli Taurat. Lewat aja. Buat apa? Tapi lihat. Orang Samaria ini tetap dia mau tolong. Walaupun secara manusia dia nggak mau. Kenapa? Dia punya banyak urusan. Tapi yang menarik begini saudara. Orang Samaria ini membawa orang perampokan. Kemana? Ke rumah penginapan. Dan kemudian disuruh pemilik penginapan merawat dan menjaga orang yang kerampokan itu. Saya mau tanya sama saudara. Pemilik penginapan disuruh menjaga, saudara, orang yang kerampokan. Berdarah, luka semua. Saya mau tanya, bagi pemilik penginapan itu berkat atau beban? Nggak berani ngomong. Berkat atau beban? Halo? Berkat atau beban? Beban. Kenapa? Karena kalau sampai tamunya orang sehat, nggak apa-apa. Ini sudah hancur badannya, luka semua, dia disuruh merawat. Memang merupakan satu beban. Tapi yang menarik begini, orang Samaria berkata pada pemilik penginapan, rawatlah dia, kalau aku kembali, aku akan datang memberikan kembali. Anda tahu, pemilik penginapan diberi 2 dinar. Tapi orang Samaria berkata apa? Kalau sampai kurang, nanti kalau aku kembali, aku tambahkan lagi. Dengar baik-baik. Orang Samaria yang bermurah hati itu, gambaran Yesus Kristus sendiri. Dan pemilik penginapan siapa? Semua saudara dan saya. Ada banyak orang-orang sekitar kita yang sedang mengalami banyak kesulitan dan kesusahan. Dengar baik-baik. Percayalah itu bukan beban. Tapi itu kunci berkat. Yang amin cuma sedikit. Itu kunci berkat. Ulangi lagi. Itu kunci berkat. Yang setuju. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Maaf saudaraku. Ada orang di luar salah ngerti. Mereka bilang begini. Oh, gereja BMC Philadelphia itu gerejanya orang kaya raya. Oh, kalau itu saya amin. Amin. Gereja orang kaya. Amin. Loh, masa mau ngimani gereja orang miskin? Ayo, gereja BMC Philadelphia gerejanya orang kaya. Artinya apa? Semua saudara jadi orang kaya. Amin. Terus bilang gini, oh gereja kaya. Karena banyak agensi di gereja itu. Saudara jujur ya. Memang ada banyak orang-orang yang Tuhan percayakan buat kita. Para agensi-agensi. Tapi saya mau beritahu sama saudara. Selain para agensi-agensi yang suka berkorban di gereja ini. Tapi saya melihat jujur. Ada banyak orang-orang yang tidak terhitung. Seolah-olah orang sederhana. Tapi mereka punya hati generous luar biasa. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lebih meriah lagi, katakan amin. Saudara tahu, minggu kemarin hati saya sampai hancur. Bukan karena sedih, enggak. Terharu. Saya bilang ini, Tuhan syukur bagimu. Terima kasih. Kenapa? Selesai kebaktian minggu kemarin. Sudah ada 2 jemaat. Orang sederhana. Bawa amplop persembahannya. Pak, tolong doakan. Ini persembahan buah sulung saya. Untuk bulan Januari. Saya kaget, saya bilang sama keluarga itu. Keluarga Anda yang pertama loh. Di antara seluruh jemaat. Dan mereka saya doakan. Lalu ada yang kedua. Saya bilang, Anda adalah keluarga yang kedua. Saudara-saudara, lihat. Ada orang-orang
yang bermurah hati. Dan Anda harus tahu, yang saya kagum begini, ketika gereja ini bermurah hati kepada mereka yang berkesusahan, Tuhan tidak pernah berhutang buat kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, sejak kita memberi makan, pakaian, dan juga barang-barang layak pakai kepada komunitas secara gratis. Anda tahu mujizat terjadi. Hutang gedung ini, tiba-tiba bunganya dari 7,11 bisa diturunkan sama bank jadi 5,11. Tanpa kena penalti dan bayar apapun. Sisa hutang pun tidak diperpanjang lagi 30 tahun, tidak. Tiba-tiba langsung bisa dipotong. Itu mujizat. Dan ketika kita terus menabur untuk orang-orang miskin. Bahkan dalam bulan ini kita terus menabur sekian puluh ribu US dollar. Untuk mereka di Indonesia yang sedang mengalayani orang-orang yang di bawah di kesusahan. Anda tahu apa yang terjadi? Anugerah Tuhan. 2015 bulan Januari. Hanya 7 tahun. Seharusnya 30 tahun. Tapi 7 tahun. Gedung ini sudah lunas dari utang. Saya sangat kagum dengan Tuhan. Kalau kita bermurah hati, percayalah, Tuhan tidak akan mau berhutang buat kita. Dia pasti berkati kita dengan cara ajaib. Itu sebabnya saya bilang sama saudara, lihat orang susah, lihat pengemis, lihat orang homeless, minimal apa yang kau bisa beri. Mungkin cuma $1, mungkin $5. Bagi engkau nggak akan pernah kekurangan sesuatu. Tidak ada artinya. Mungkin bagi mereka punya arti untuk beli makan siang. Tapi percayalah, kita akan ketemu Yesus dan dia berkata, waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu di penjara, engkau mengunjungi aku. Dan sabaslah, hai hambaku yang baik dan yang setia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Lebih mereka katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan tahun 2016 ini, kita akan lebih lagi melayani orang-orang yang kesusahan. Dan Anda harus tahu, bukan karena agensi, bukan karena siapa yang backup kita. Tapi kalau semua kita punya hati yang generous, Tuhan akan curahkan berkatnya luar biasa buat setiap kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Setiap bulan sejak beberapa tahun, kami ada persembahan diakonia ke beberapa orang-orang yang berkesusahan. Setiap akhir bulan juga kita beri sembako. Dan itu bukan pencitraan. Kita terus berikan secara rutin bagi mereka yang membutuhkan. Entah itu memang betul-betul butuh atau entah dimanfaatkan, terserah. Tapi tetap percayalah, siapa bermurah hati, ia akan beroleh kemurahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kesimpulannya apa? Tuhan mau memperluas kapasitas hidup kita. Agar kita bisa mengalami kelonggaran. Kata bersama saya kelonggaran. Kata bersama saya pertumbuhan. Kata bersama saya berkat yang terus mengalir. Apa yang harus kita perluas? Yang pertama, ayo baca sama-sama. 2, 3. Perluaslah iman Anda. Yang kedua baca, perluaslah kasih Anda. Terus yang ketiga, perluaslah penyembahan Anda. Yang keempat, perluaslah pelayanan Anda. Yang kelima, perluaslah hubungan Anda. Yang keenam, perluaslah kekudusan Anda. Yang ketujuh, perluaslah pengharapan Anda. Yang kedelapan, perluaslah karakter Anda. Yang ke-9, 2, 3, perluaslah apa? Talenta Anda. Ke-10, perluaslah semangat Anda. 11, perluaslah rasa syukur Anda. Ke-12, perluaslah kemurahan hati Anda. Dan itu adalah subtema yang kita akan pelajari selama 2016. The year of expand. Tahun perluasan yang Tuhan beri buat saudara dan saya yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Ayo kita berdiri bersama-sama.